Aku tidak hancur karena mereka mengusirku tanpa pakaian. Aku hampir mati karena aku percaya aku memang tak pantas. Dan hari aku berhenti percaya itu, aku hidup. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku datang ke pernikahan ini tanpa membawa apapun yang bisa dipamerkan. Tidak ada tabungan besar, tidak ada rumah atas namaku sendiri, tidak ada latar keluarga terpandang. Yang kubawa hanya keyakinan sederhana. Jika aku jujur, jika aku bekerja keras, jika aku mencintai dengan sepenuh hati, itu cukup untuk membangun sebuah keluarga. Namaku Rani, 27 tahun. Sejak lama aku percaya, hidup tidak perlu gegap gempita untuk bisa bahagia. Kadang cukup tenang, cukup hangat, cukup saling percaya. Aku bertemu suamiku di usia yang tidak lagi remaja. Kami tidak jatuh cinta dengan cara yang meledak-ledak. Tidak ada drama besar, tidak ada kejar-kejaran emosional. Kami bertemu sebagai dua orang dewasa yang sama-sama lelah dengan kesendirian. Sama-sama ingin pulang ke seseorang. Ia pria yang pendiam, tampak baik, tidak banyak bicara, dan itu justru membuatku merasa aman. Di matanya, aku merasa dilihat tanpa harus menjelaskan terlalu banyak tentang diriku. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Tidak ada gedung besar, tidak ada dekorasi mewah, tidak ada gaun yang membuatku sulit bernapas. Aku mengenakan kebaya pinjaman, wajahku dirias seadanya. Tamu yang datang tidak banyak, sebagian besar adalah keluarga dan beberapa tetangga. Tapi aku ingat betul perasaan hari itu. Dadaku hangat, mataku sering berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena yakin. Aku merasa memilih hidupku sendiri untuk pertama kalinya. Kami sepakat tinggal bersama orang tua suamiku. Bukan karena aku tidak ingin mandiri, tapi karena keadaan. Rumah mereka cukup besar, dan menurut suamiku itu akan lebih hemat. Sementara saja, katanya. Aku mengangguk. Bagiku keluarga bukan soal tempat, tapi soal bagaimana kita saling menjaga. Hari pertama aku menginjakan kaki di rumah itu sebagai istri, aku merasa seperti tamu yang harus selalu tersenyum. Ibunya menyambutku dengan wajah tenang, rapi, dan senyum yang tidak pernah terlalu lebar. Ia perempuan berwibawa, tutur katanya halus, geraknya pelan, seperti seseorang yang terbiasa dihormati. Di depan orang lain, ia selalu terlihat sebagai ibu yang baik, penyayang, penuh perhatian. Aku bahkan sempat merasa beruntung memiliki mertua sepertinya. "Kamu sekarang sudah jadi bagian keluarga ini," katanya sambil menepuk bahuku pelan. Aku mengangguk, senang bukan main. Kalimat itu terdengar seperti pintu yang dibukakan, seperti izin untuk masuk sepenuhnya. Aku tidak tahu saat itu bahwa ada perbedaan besar antara diizinkan tinggal dan benar-benar diterima. Hari-hari awal kulewati dengan semangat berlebih. Aku bangun paling pagi, bahkan sebelum subuh. Aku membersihkan rumah, menyiapkan air panas, memastikan dapur rapi sebelum siapapun bangun. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa diandalkan, bahwa aku tidak datang sebagai beban. Setiap kali ibu mertua lewat dan melihatku bekerja, aku berharap ada pengakuan kecil di matanya. Senyuman yang sedikit lebih hangat, anggukan yang bukan sekadar formalitas. Kalimat-kalimat yang kudengar di minggu-minggu awal terdengar seperti nasihat. "Kamu harus tahu diri tinggal di rumah orang," katanya suatu pagi sambil merapikan taplak meja yang sebenarnya sudah rapi. Aku mengangguk lagi, merasa dinasihati, bukan direndahkan. "Di sini semua ada aturannya," lanjutnya. Aku mengiyakan dengan cepat. Aturan bagiku bukan masalah, aku terbiasa hidup disiplin. Aku tidak sadar bahwa kalimat-kalimat itu tidak pernah diucapkan kepada anak kandungnya, hanya padaku. Tapi saat itu, aku terlalu sibuk ingin menjadi baik. Suamiku sering melihatku bekerja tanpa berkata apa-apa. Kadang ia tersenyum kecil, kadang hanya berlalu. Ia tidak pernah menyuruhku berhenti, tidak juga menyuruhku beristirahat. Tapi ia juga tidak pernah mengatakan bahwa aku tidak harus melakukan semuanya sendiri. Diamnya kupahami sebagai kepercayaan. Kupikir ia tahu aku mampu.
Malam-malam kami lewati dengan sederhana. Kami berbagi cerita kecil sebelum tidur. Aku menceritakan pekerjaanku, ia mendengarkan. Aku menceritakan rencanaku menabung sedikit demi sedikit, ia mengangguk. Tidak ada pertengkaran, tidak ada konflik besar. Hidup terasa tenang, hampir terlalu tenang. Namun di sela-sela ketenangan itu, ada rasa yang belum bisa ku beri nama. Seperti berjalan di lantai licin sambil berusaha tidak terpeleset. Aku merasa harus selalu waspada, selalu benar, selalu berguna. Jika aku melakukan kesalahan kecil, aku cepat meminta maaf, meski tak yakin salahku di mana. Aku takut dianggap tidak tahu diri. Setiap kali ada tamu datang, ibu mertua berubah. Suaranya lebih hangat, tawanya lebih lepas. Ia sering menyebut namaku dengan nada yang membuat orang lain tersenyum. "Rani ini rajin sekali," katanya. Aku ikut tersenyum, bangga sekaligus bingung. Kalimat yang sama, diucapkan hanya untuk telinga orang lain, terasa berbeda ketika kami sendirian. Aku mulai belajar membaca suasana. Kapan harus bicara, kapan harus diam. Kapan harus membantu tanpa diminta, kapan harus menghilang agar tidak mengganggu. Hidupku perlahan diatur oleh reaksi orang lain terhadap keberadaanku. Aku bilang pada diriku sendiri, ini wajar. Setiap awal pasti butuh penyesuaian. Aku tidak boleh terlalu sensitif. Aku tidak boleh manja. Aku perempuan dewasa, sudah menikah, harus kuat. Bukankah cinta memang menuntut pengorbanan? Ada hari-hari ketika aku pulang ke kamar dengan tubuh lelah, tapi hati masih penuh harap. Aku membayangkan suatu pagi nanti, ibu mertua memanggilku dengan suara hangat tanpa nada menguji. Aku membayangkan suamiku berdiri di sampingku, bukan di antara aku dan ibunya. Aku membayangkan rumah ini benar-benar menjadi rumahku. Aku tidak menyadari bahwa aku sedang diuji, bukan sebagai istri, bukan sebagai manusia, tapi sebagai sesuatu yang harus selalu membuktikan nilai keberadaannya. Dan di titik itulah aku masih percaya, sepenuhnya percaya, bahwa cinta dan kerja keras cukup untuk membuatku menjadi keluarga. Aku belum tahu bahwa sejak hari pertama aku melangkah masuk ke rumah itu, aku tidak sedang dipeluk, aku sedang ditimbang. Dan aku belum tahu betapa mahal harga yang akan kuterima dari keyakinan polos itu. Aku tidak tahu persis kapan aku mulai merasa seperti bayangan di rumah itu. Tidak ada satu peristiwa besar yang bisa kutunjuk dan berkata, disinilah semuanya berubah. Yang ada hanyalah hari-hari yang bergeser sedikit demi sedikit, seperti pasir yang tergerus air tanpa suara. Aku masih bangun pagi, masih membersihkan rumah, masih memasak, masih tersenyum. Tapi entah sejak kapan, kehadiranku tidak lagi dihitung sebagai bagian dari keluarga, melainkan sebagai fungsi. Aku tidak dipanggil ketika makan sudah siap. Aku datang karena tahu waktunya. Jika terlambat sedikit, ibu mertua akan melirik jam dinding dan berkata, "Di rumah ini kita menghargai waktu." Jika aku datang lebih awal dan membantu di dapur, ia akan berkata, "Jangan terlalu banyak bergerak, nanti salah." Apapun yang kulakukan, selalu ada celah untuk disebut kurang tepat. Kesalahan-kesalahan kecil mulai diberi panggung besar. Sendok yang diletakkan terbalik. Lantai yang katanya masih berdebu meski sudah kupel 3 kali. Air minum yang dianggap terlalu dingin. Tidak ada teriakan. Tidak ada makian. Hanya nada datar yang membuat setiap kalimat terdengar seperti penilaian akhir. Aku mulai merasa tubuhku terus-menerus diawasi. Seolah rumah itu punya mata di setiap sudut. Kebaikan tidak lagi disebut sebagai kebaikan. Ia berubah menjadi kewajiban yang tak boleh terlewat. Jika aku membantu, itu dianggap wajar. Jika aku lelah dan berhenti sebentar, itu dianggap malas. Tidak ada lagi terima kasih. Yang ada hanya, memang seharusnya begitu. Aku mulai kehilangan orientasi tentang apa yang benar dan apa yang salah. Standarnya berubah setiap hari, dan aku selalu tertinggal satu langkah. Aku belajar membaca wajah ibu mertua lebih dari membaca pikiranku sendiri.
Jika ia diam terlalu lama, aku cemas. Jika ia terlalu ramah, aku waspada. Setiap reaksi menjadi teka-teki yang harus kepecahkan agar aku bisa bertahan 1 hari lagi tanpa masalah. Sindiran yang dulu terasa samar kini mulai terdengar jelas. Anak perempuan zaman sekarang memang begitu ya, maunya dimengerti terus. Kalau bukan karena anakku, kamu mungkin tidak akan hidup seenak ini. Kalimat-kalimat itu diucapkan sambil tersenyum, seringkali di hadapan orang lain. Aku ikut tersenyum, meski dadaku terasa sesak. Aku tidak ingin terlihat sensitif. Aku tidak ingin disebut tidak tahu diri. Aku mulai meminta maaf atas hal-hal yang bahkan tidak ku mengerti. Maaf karena wajahku terlihat lelah. Maaf karena aku lupa sesuatu yang tidak pernah diberitahukan. Maaf karena suasana hati orang lain berubah. Kata maaf menjadi bahasa pertamaku di rumah itu. Aku mengucapkannya sebelum ada yang memintanya, seperti refleks bertahan hidup. Suamiku semakin sering mengakhiri percakapan dengan kalimat yang sama. Sabar saja. Ia mengatakannya tanpa nada membela, tanpa nada menuduh. Seolah kesabaran adalah satu-satunya jalan yang tersisa, dan tugasku adalah menjalaninya tanpa bertanya. Ia tidak melihat bagaimana kesabaranku perlahan berubah menjadi penghapusan diri. Atau mungkin ia melihat, tapi memilih tidak menatap terlalu lama. Aku berhenti mengeluh, bukan karena tidak sakit, tapi karena aku lelah menjelaskan. Setiap kali aku mencoba membuka sedikit perasaanku, selalu ada jawaban yang membuatku merasa berlebihan. Ibu memang begitu orangnya. Jangan dimasukkan ke hati. Kamu kan sudah tahu dari awal. Lambat laun, aku belajar menyimpan semuanya, bahkan dari diriku sendiri. Aku mulai menyensor pikiranku. Setiap kali rasa marah muncul, aku menekannya sebelum sempat tumbuh. Setiap kali air mata naik ke pelupuk mata, aku menahannya dengan alasan-alasan yang kupelajari sendiri. Aku berkata pada diriku, ini hanya fase. Aku hanya kurang kuat. Aku harus lebih dewasa. Aku harus lebih mengerti. Tubuhku tidak sepatuh itu. Malam-malamku menjadi panjang. Aku terbangun berkali-kali tanpa tahu sebabnya. Jantungku berdebar seolah ada yang mengejar. Tanganku sering gemetar saat memegang cangkir. Nafsu makanku menghilang, tapi aku memaksa diri tetap makan agar tidak dianggap aneh. Aku mulai kehilangan berat badan, tapi tidak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Di luar rumah, semua orang melihatku sebagai perempuan beruntung. Enak ya tinggal sama mertua, rumah besar. Ibu mertuamu kelihatannya baik sekali. Aku mengangguk, tersenyum, mengiyakan semua itu. Aku memainkan peranku dengan sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa setiap pujian terasa seperti penghapusan pengalaman yang kujalani setiap hari. Aku ada di rumah itu. Tubuhku hadir, tanganku bekerja, suaraku terdengar ketika diminta. Tapi aku tidak pernah benar-benar diizinkan menjadi bagian darinya. Aku bukan menantu. Aku bukan keluarga. Aku adalah sesuatu yang selalu harus benar, tapi tidak pernah boleh salah. Dan di titik itulah, aku mulai mengecil. Pelan, nyaris tak terlihat, hingga suatu hari aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Kalimat itu keluar bukan seperti ledakan. Tidak ada piring dibanting, tidak ada suara meninggi. Ia lahir dari sesuatu yang sepele, terlalu sepele untuk menjadi alasan hancurnya hidup seseorang. Pagi itu, aku lupa menaruh sandal di tempat yang benar. Hanya itu, satu pasang sandal yang sedikit bergeser dari garis yang tidak pernah ditandai, tapi selalu harus dipatuhi. Ibu mertuaku menatapnya lama, lalu menatapku. Tatapannya tidak marah, justru tenang, seolah ia sudah lama menunggu momen ini. Kamu tahu, katanya pelan, hal kecil saja tidak bisa kamu jaga. Aku meminta maaf. Refleks, seperti biasa. Tanganku sudah bergerak memindahkan sandal sebelum kata-katanya selesai. Aku pikir itu cukup. Biasanya memang tidak pernah cukup. Tapi aku tidak tahu hari itu akan berbeda. Ia menarik napas, lalu berkata kalimat yang membuat udara di sekitarku berhenti bergerak. Kamu cuma beban dalam keluarga ini. Tidak keras, tidak emosional.
Kalimat itu diucapkan seperti fakta yang sudah dipikirkan matang-matang, seperti hasil perhitungan yang akhirnya diumumkan. Aku tidak langsung mengerti. Otakku butuh beberapa detik untuk memprosesnya. Dan ketika ia sampai, tubuhku lebih cepat membeku daripada pikiranku runtuh. Ia melanjutkan, seolah sedang menjelaskan sesuatu yang wajar. Bahwa sejak aku datang, tidak ada yang berubah menjadi lebih baik. Bahwa aku tidak membawa apa-apa, tidak harta, tidak keturunan, tidak manfaat yang sepadan dengan ruang yang kutempati. Bahwa kesabarannya sudah terlalu lama, dan sekarang semua orang lelah berpura-pura. Kata kebaikan diulang berkali-kali, seolah apa yang dilakukannya adalah bentuk kasih sayang tertinggi. Aku menoleh ke suamiku. Ia duduk di kursi, menunduk, kedua tangannya saling menggenggam. Ia tidak berkata apa-apa, tidak membantah, tidak berdiri, tidak menatapku. Dalam diamnya, aku tahu ia memilih, dan pilihannya bukan aku. Kami tidak mengusirmu, ibu mertuaku menutup dengan nada hampir lembut. Kami hanya meminta kamu pergi, demi kebaikan semua orang. Kalimat itu lebih kejam daripada teriakan manapun, karena ia membuatku seolah punya pilihan, padahal tidak. Aku berdiri tanpa sadar. Kakiku bergerak seperti mengikuti perintah yang tidak diucapkan. Aku tidak sempat masuk ke kamar, tidak sempat mengambil tas, tidak sempat memakai pakaian yang pantas. Aku hanya mengambil langkah-langkah pendek menuju pintu, sementara kata-kata itu masih bergema di kepalaku, saling tumpang tindih, mematahkan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Pintu tertutup tanpa suara keras. Tidak ada yang mengejarku. Tidak ada yang memanggil namaku. Aku berdiri di luar rumah itu dengan pakaian seadanya, tanpa alas kaki yang benar, tanpa tujuan. Jalanan terasa asing, padahal aku pernah menganggap tempat itu rumah. Aku menunggu. Entah apa yang kutunggu. Mungkin langkah kaki di belakangku. Mungkin pintu yang terbuka kembali. Mungkin satu suara yang berkata, semua ini salah. Tidak ada. Dunia tetap berjalan. Mobil lewat. Angin berembus. Dan aku berdiri di sana. Seorang diri. Seperti kesalahan yang akhirnya dikeluarkan dari kalimat. Saat itu aku mengerti sesuatu yang tidak pernah diajarkan siapapun. Bahwa pengusiran tidak selalu tentang diusir secara fisik. Kadang yang dilakukan jauh lebih kejam. Aku tidak hanya diminta pergi dari rumah itu. Aku dihapus dari peran, dari cerita, dari keberadaanku sebagai manusia yang pernah memberi, berharap, dan mencintai. 3 hari setelah aku diusir, waktu tidak berjalan seperti biasa. Ia tidak bergerak lurus dari pagi ke malam. Ia menggumpal, menempel di kulitku, menekan napas, membuat setiap jam terasa seperti beban yang harus diseret dengan tubuh yang sudah nyaris kosong. Hari pertama bukan tentang hidup, ia hanya tentang tidak mati. Aku duduk di halte yang tidak kukenal, memeluk lututku sendiri seperti itu satu-satunya benda yang masih mengakuiku. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Aku tidak tahu siapa yang masih mengingat namaku tanpa menambahkan label, menantu gagal, beban, perempuan tidak berguna. Aku hanya tahu satu hal, aku tidak bisa kembali. Bahkan jika kakiku sanggup melangkah, jiwaku tidak. Malam pertama aku tidur dengan mata terbuka. Bukan karena aku tidak mengantuk, tapi karena aku takut menutup mata dan kehilangan kendali. Setiap suara membuat tubuhku menegang. Setiap langkah kaki orang lain terasa seperti ancaman. Aku belajar bahwa ketika seseorang kehilangan rumah, yang pertama kali hilang bukan atap, melainkan rasa aman yang paling dasar. Hari kedua, lapar menjadi bahasa yang lebih jujur daripada pikiran. Perutku meringkuk, meminta perhatian tanpa malu. Aku menghitung uang receh yang ada di saku, hasil dari kebaikan orang yang tidak pernah menanyakan namaku. Aku berdiri di depan warung kecil terlalu lama, menimbang apakah rasa lapar lebih memalukan daripada rasa ditolak. Pada akhirnya aku memilih nasi bungkus termurah dan memakannya perlahan,
seolah setiap suapan adalah sesuatu yang harus kupertanggungjawabkan. Malu datang bukan karena aku makan. Malu datang karena aku hidup dari sisa-sisa kebaikan. Sementara orang-orang yang menyebut diri mereka keluargaku menutup pintu tanpa menoleh. Malu karena aku pernah memberi segalanya, tenagaku, waktuku, kesabaranku, dan sekarang aku bahkan tidak punya tempat untuk duduk dengan tenang. Di sela-sela itu, ingatan datang seperti gelombang yang tidak mau berhenti. Wajah ibuku saat aku berpamitan menikah, penuh harap dan cemas yang ia sembunyikan. Suamiku di awal pernikahan, menggenggam tanganku dan berkata, semuanya akan baik-baik saja. Diriku sendiri, yang dulu percaya bahwa cinta cukup untuk menebus segalanya. Ingatan-ingatan itu tidak datang untuk menghibur. Mereka datang untuk menguji, apakah aku akan tenggelam atau belajar bernapas di antara gelombang. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar sendirian. Tidak ada peran yang harus kujaga. Tidak ada kalimat sopan yang harus kusiapkan. Tidak ada senyum yang harus kupaksakan agar dianggap pantas. Aku hanya berhadapan dengan diriku sendiri, tanpa pelindung, tanpa saksi, tanpa pembela. Di hari kedua itu juga, pertanyaan yang paling kutakuti akhirnya muncul. Pelan tapi kejam. Apa aku benar-benar seburuk itu? Aku mengulangnya berkali-kali. Aku membongkar ulang setiap kata yang pernah kuucapkan, setiap keputusan yang pernah kuambil. Aku mencoba menemukan bukti bahwa aku pantas dihapus. Dan semakin aku mencari, semakin aku lelah. Karena yang kutemukan hanyalah seorang perempuan yang terlalu ingin diterima. Terlalu takut ditinggalkan. Terlalu sering mengalah sampai lupa rasanya berdiri tegak. Ada momen, singkat tapi tajam, ketika aku hampir menyerah. Bukan menyerah dalam arti besar dan dramatis, tidak ada rencana, tidak ada keberanian. Hanya keinginan sederhana untuk berhenti bangun. Untuk tidak lagi harus memilih bertahan setiap kali matahari terbit. Untuk menghilang dengan cara paling sunyi. Lalu sesuatu yang kecil terjadi. Terlalu kecil untuk disebut keajaiban. Seorang perempuan paruh baya duduk di sampingku tanpa bertanya apapun. Ia memberiku segelas air dan sepotong roti. Tidak ada tatapan kasihan. Tidak ada nasihat. Ia hanya berkata, makan dulu. Badan yang kosong bikin pikiran jahat. Kalimat itu sederhana. Tapi di saat itu, ia seperti tali tipis yang menahanku agar tidak jatuh lebih dalam. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, aku menangis tanpa suara. Bukan karena sedih semata, tapi karena ada seseorang yang melihatku sebagai manusia. Bukan masalah, bukan beban, bukan aib. Di hari ketiga, aku masih tidak tahu harus kemana. Hidupku belum membaik, masa depanku masih kabur. Luka-luka itu masih terbuka, masih perih jika disentuh ingatan. Tapi ada satu hal yang berubah, kecil tapi nyata. Aku sadar aku masih hidup, dan fakta itu, sesederhana apapun mulai terasa penting. Aku belum kuat, aku belum pulih, aku masih gemetar ketika mengingat kata-kata itu. Tapi aku berhenti ingin menghilang. Untuk pertama kalinya, aku memilih bertahan. Bukan demi membuktikan apapun pada mereka yang mengusirku, melainkan demi diriku sendiri yang masih bernafas, masih bisa merasakan sakit, dan karena itu masih punya kemungkinan untuk hidup dengan cara yang berbeda. Aku tidak bangun suatu pagi dengan perasaan menang. Tidak ada musik di kepalaku, tidak ada cahaya tiba-tiba. Kebangkitanku tidak dramatis. Ia sunyi, lambat, dan nyaris tidak terlihat dari luar. Tapi justru di sanalah martabatku mulai kembali. Bukan sebagai perempuan yang dipulihkan orang lain, melainkan sebagai manusia yang berhenti meminta izin untuk hidup. Aku bekerja, apa saja yang bisa kulakukan dengan tangan dan tenagaku sendiri. Upahnya tidak besar, jamnya panjang, tubuhku sering pegal. Tapi setiap tetes keringat terasa jujur. Tidak ada yang memandangku sebagai beban. Tidak ada yang menghitung keberadaanku dengan timbangan untung rugi. Aku hidup sederhana, menyewa kamar kecil, makan secukupnya, belajar menata nafas sendiri. Dan yang terpenting, aku menjaga jarak. Dari luka lama, dari orang-orang yang pernah menganggapku tidak layak.
Hari-hariku tidak lagi diisi pertanyaan tentang masa lalu. Aku tidak lagi mengulang kalimat mereka di kepalaku. Aku tidak lagi membayangkan apa yang seharusnya aku katakan saat itu. Ada keheningan baru dalam diriku. Bukan kehampaan, melainkan ketenangan dingin, seperti luka yang berhenti berdarah meski bekasnya masih ada. Kabar tentang diriku rupanya sampai ke mereka. Aku tahu bukan karena mereka peduli, tapi karena dunia kecil mereka mulai berbisik. Tetangga bertanya, kerabat menyinggung. Nama yang dulu mereka hapus mulai muncul kembali, tidak sebagai aib, tapi sebagai tanda tanya. Dan dari tanda tanya itu, ketakutan mereka tumbuh. Takut malu, takut cerita berbalik, takut tidak lagi menjadi pihak yang benar. Mereka mulai mencari, bukan dengan air mata, bukan dengan pengakuan, tapi dengan pesan-pesan canggung, panggilan tak terjawab, pertanyaan yang dibungkus perhatian palsu. Aku membaca semuanya dengan jarak yang tidak kumiliki dulu. Tidak ada lagi jantung yang berdebar, tidak ada tangan gemetar. Aku melihatnya sebagai sesuatu yang datang terlambat, bukan untukku, tapi untuk mereka sendiri. Suamiku datang pada suatu sore. Wajahnya lebih tua, bahunya lebih jatuh. Ia membawa penyesalan yang terasa berat, tapi tidak cukup berani. Ia berbicara pelan, memilih kata-kata aman, seolah takut mengatakan hal yang salah. Aku mendengarnya tanpa membela diri, tanpa menyerang. Aku mendengar seseorang yang akhirnya sadar, bukan karena kehilangan istrinya, tapi karena kehilangan kendali atas ceritanya. Ia meminta maaf. Kata itu keluar dengan ragu, seperti sesuatu yang sudah lama ia simpan tapi baru sekarang berani disentuh. Aku mengangguk, bukan untuk menerima atau menolak, melainkan untuk mengakui bahwa kata itu akhirnya diucapkan. Tapi maaf tidak selalu berarti kembali, dan penyesalan tidak otomatis menjadi pintu pulang. Ibu mertuaku berbicara dengan nada yang berbeda. Tidak ada lagi kalimat keras. Tidak ada lagi perintah. Suaranya lebih rendah. Senyumnya lebih kaku. Bukan karena ia berubah, tapi karena ia kehilangan posisi. Aku bisa merasakannya. Kepanikan yang disamarkan sebagai perhatian. Ketakutan yang menyamar sebagai kebijaksanaan. Untuk pertama kalinya, ia tidak memandangku dari atas. Dan di sanalah aku tahu. Mereka baru menyadari nilainya sesuatu saat mereka tidak lagi memilikinya. Aku tidak marah. Aku tidak ingin membalas. Aku tidak mengungkit. Aku hanya mengatakan satu hal dengan suara yang tidak bergetar. Aku tidak akan kembali. Tidak sekarang, tidak nanti. Tidak dengan syarat apapun. Kalimat itu keluar tanpa dendam, tanpa amarah. Dan justru karena itulah, ia terdengar tegas. Aku tidak membutuhkan pengakuan mereka untuk merasa utuh. Aku tidak membutuhkan izin mereka untuk melangkah. Aku tidak lagi hidup untuk membuktikan bahwa aku layak. Aku hidup karena aku memilih hidup. Saat mereka pergi, tidak ada kepuasan besar yang kurasakan. Tidak ada rasa menang. Yang ada hanya kelegaan dingin, seperti udara setelah hujan panjang. Untuk pertama kalinya, jarak tidak terasa menyakitkan. Ia terasa sehat. Dan di titik itu aku mengerti, kekuatan sejati bukan tentang berdiri di atas orang-orang yang pernah menjatuhkanmu. Kekuatan sejati adalah saat kamu tidak lagi membutuhkan mereka untuk mengakui bahwa kamu manusia. Aku menatap hidupku sekarang tanpa ingin menyunting apapun. Tidak ada bagian yang ingin kusembunyikan. Tidak ada hari yang ingin kuhapus. Semua yang terjadi, bahkan yang paling kejam, telah membentuk batas di dalam diriku. Bukan untuk mengurung, tapi untuk menjaga. Luka itu masih ada. Ia tidak lenyap seperti cerita penyembuhan yang rapi. Ia tinggal, tapi tidak lagi memegang kemudi. Ia duduk diam di belakang, menjadi saksi, bukan penguasa. Ada hari-hari ketika ingatan datang tanpa permisi. Aroma rumah lama, suara pintu ditutup pelan, kalimat yang dulu memecahkan tulang-tulang batinku tanpa menyentuh kulit. Pada hari-hari seperti itu aku tidak melawan. Aku membiarkannya lewat, seperti awan yang tidak perlu dikejar.
Aku belajar bahwa mengingat tidak selalu berarti kembali. Kadang ia hanya memastikan aku tahu sejauh apa aku telah berjalan. Aku tidak kembali ke rumah yang menghapusku. Aku tidak mengetuk pintu yang pernah tertutup tanpa belas kasihan. Aku juga tidak menuntut penjelasan atau pengakuan. Bukan karena aku memaafkan segalanya, tapi karena hidupku tidak lagi menunggu jawaban dari mereka. Aku memilih berhenti berdiri di hadapan orang-orang yang hanya bisa melihat nilainya manusia saat ia berguna. Damai, yang dulu kupikir adalah penerimaan, ternyata bukan itu. Damai bukan saat semua orang setuju bahwa aku pantas. Damai adalah saat aku berhenti meminta mereka menilai. Saat aku bisa duduk sendiri dalam sunyi tanpa merasa bersalah karena ada. Saat aku tidak lagi menjelaskan diriku kepada dunia yang pernah menolakku. Aku sering memikirkan perempuan-perempuan lain yang belajar mengecil agar bisa bertahan. Yang diajari bahwa diam adalah sopan, sabar adalah kewajiban, dan bertahan adalah bentuk cinta. Aku pernah menjadi salah satunya. Aku tahu betapa mudahnya kekerasan bersembunyi di balik kalimat lembut. Betapa sering luka tidak meninggalkan bekas di kulit tapi menetap lama di keyakinan diri. Aku tahu bagaimana cinta bisa gagal melindungi ketika ia tidak disertai keberanian. Keluarga, aku belajar, bukan tentang darah atau atap yang sama. Ia tentang ruang aman, tempat seseorang boleh menjadi rapuh tanpa dihukum. Dan ketika ruang itu tidak ada, meninggalkannya bukanlah pengkhianatan, ia adalah penyelamatan diri. Sekarang, aku hidup dengan langkah yang tidak selalu mantap, tapi jujur. Aku tertawa tanpa menoleh ke belakang. Aku menangis tanpa merasa lemah. Aku menyebut namaku sendiri tanpa tambahan apapun. Bukan istri siapa, bukan menantu siapa, hanya aku. Dan itu cukup. Aku tidak hancur karena mereka mengusirku tanpa pakaian. Aku hampir mati karena aku percaya aku memang tak pantas. Dan hari aku berhenti percaya itu, aku hidup.